Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri kelas 7 Madrasah Sanawiyah Refa Islami, bagaimana kabarnya? Baik ya? Sehat? Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya walaupun penuh dengan keterbatasan karena masih ada wabah yang melanda. Baik para santri, untuk pertemuan awal mengawali materi Quran hadis ini, Ustadz menyuplik dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini lan tadhillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat Rasulillah. Rasulullah bersabda, aku meninggalkan untuk kalianmu dua perkara. Apabila kalian mau berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, maka engkau tidak akan tersesat selamanya. Sebagaimana seseorang yang ingin melakukan perjalanan ke Surabaya dari Gresik pasti menginginkan rute yang aman dan cepat untuk sampai kepada Surabaya. Dan tentunya juga banyak jalan yang menuju ke Surabaya dengan berbagai macam jarak. Ada yang muter, ada yang nggak sampai ke tujuan. Karena itu, ketika kita mau menempuh sebuah perjalanan, maka kita perlu rute atau peta atau petunjuk untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Hidup manusia mempunyai tujuan, yakni menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah menurunkan Al-Quran, dan Allah memberikan nikmat kita berupa adanya Nabi Muhammad SAW. Dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka hidup manusia akan senantiasa berada di jalan yang benar sampai menuju ke tujuan yang dicita-citakan, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri yang dirahmati Allah, yang pertama, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalamullah yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut bahasa, Al-Quran itu adalah bacaan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Anak sekalian, ada apa saja sih di Al-Quran tersebut? Ternyata di Al-Quran itu terbagi menjadi 30 juz. Setiap satu juz ada 2 hizb. Berarti satu Al-Quran ada 60 hizb. Di samping itu Al-Quran juga ada surah yang surahnya berjumlah 114 surat. Ayatnya ada berpendapat 6.666, ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, kalau di dalam Al-Quran Indonesia ada di situ namanya ruku', yang biasanya diberi tanda dengan huruf ain di sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu ternyata di dalam Al-Quran ada 556 ruku'. Para santri yang dirahmati Allah, lalu apa sih nama-nama Al-Quran itu? Apakah hanya ada nama Al-Quran saja, ataukah ada nama-nama lain selain Al-Quran? Ternyata Al-Quran itu juga mempunyai nama Al-Burhan, yang mempunyai arti bukti. Ada yang dinamakan Alkitab, karena memang kitab suci Al-Quran. Disebut juga Al-Quran sebagai Al-Furqan, karena sebagai pembeda. Al-Quran juga disebut Az-Zikr, yang artinya pemberi peringatan. Dan Al-Quran juga disebut At-Tanzil, yang artinya kitab yang diturunkan. Itu tadi sekelumit tentang apa sih Al-Quran dan apa saja yang ada di dalam Al-Quran, serta nama-nama lain dari Al-Quran. Selanjutnya, hadis. Apa itu hadis?
Hadis menurut bahasa artinya baru atau muda. Menurut istilah, hadis adalah setiap perkataan Rasulullah SAW, setiap perbuatan Rasulullah SAW, setiap ketetapan atau takrir Rasulullah SAW, maka itu merupakan hadis. Jadi menurut ulama hadis, pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau ikhwal Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis terdiri dari 3 bagian. Hadis, isi dari hadis atau hadis tersebut ada 3 bagian. Ada yang dinamakan sanad, ada yang dinamakan matan, ada yang dinamakan rawi. Sanad adalah silsilah orang yang menghubungkan isi dari hadis. Matan adalah perkataan yang disebut pada hadis atau isi dari hadis itu adalah matan. Sedangkan rawi adalah orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, sekarang apa sih fungsi Al-Quran dan hadis? Perlu antum ketahui bahwa di dalam kehidupan manusia sangatlah banyak fungsi dari Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Yang kedua, sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Yang ketiga, sebagai kabar gembira dan peringatan. Yang keempat, sebagai pembenar dan penyempurnaan kitab-kitab yang lalu. Yang kelima, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Dan yang ketujuh, Al-Quran sebagai penerang atau hidayah. Sedangkan apa fungsi hadis? Hadis mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Pertama, mengukuhkan, menetapkan, menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau mujmal. Yang ketiga, membatasi keumuman apa yang dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, setelah kita tahu fungsi dari Al-Quran dan hadis tersebut, lalu bagaimana cara kita memfungsikannya? Bagaimana cara kita berinteraksi atau memanfaatkan Al-Quran tersebut? Karena kita mengetahui bahwa Al-Quran dan Al-Hadis adalah 2 peninggalan Rasulullah SAW yang dijanjikan oleh Rasulullah, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka baik di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam kehidupan kita di masyarakat, kehidupan kita di kelas, kehidupan kita di pondok nanti, kehidupan kita dimanapun nanti, maka satu hal yang perlu kita cantumkan adalah Al-Quran dan Al-Hadis ini kita jadikan pedoman hidup. Kita jadikan hal yang pertama yang harus kita lihat dan harus kita pelajari, sehingga seluruh aktivitas baik kita sebagai pribadi, kita di dalam keluarga, kita di dalam masyarakat, kita di dalam kelas, kita di dalam pondok, senantiasa aktivitas kita, senantiasa perbuatan kita tidak keluar, bahkan tidak melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah, orang-orang yang tidak tersesat selama-lamanya. Maka alhamdulillah antum semua mondok di Refa Islami, sekolah di Madrasah Sanawiyah Refa Islami yang visinya jelas, mencetak ulama, hafidh, alim, da'i. Di pondok ini kita dibimbing untuk menjadi ulama yang hafidh. Hafidh tentu hafidh Al-Quran, dan Al-Quran adalah pedoman utama kehidupan kita.
Para santri yang dirahmati Allah, mungkin cukup ini yang dapat Ustadz sampaikan untuk mengawali materi pada pertemuan pertama di pelajaran Al-Quran Hadis ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa dicatat, diambil kesimpulannya, dan silakan ditulis di daftar hadir. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.